All New Podcast ini platform yang sangat baik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Wekanan. Saya bangga bisa hadir di sini, bisa ngobrol di sini. Meja ini sebetulnya dahsyat, bisa mengungkap masa lalu dan menata masa depan. Belum keren jadi caleg di Wekanan kalau belum bicara di New Podcast. Betul nggak? Iya. Ketika ada pasien yang saya bantu dan tim saya relawan bantu masuk ke rumah sakit, kemudian dia pulang sehat. Itu rasa sensasi yang saya rasakan luar biasa. Kalau sakit hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Saya Edward Apriyadi, saudara. All News Podcast selektif dan edukatif. Podcast terkeren sejagat maya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang tokoh muda milenial, seorang anggota DPRD Provinsi Lampung asal Wekanan. Terima kasih Bung Denny telah mampir di studio All News Podcast. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cukup lama juga nggak ketemu ya. Iya, semenjak jadi legislator DPRD Provinsi kita jarang bertemu, jarang berjumpa. Enggak. Bukan. Gimana? Semenjak Bung Darop itu pernah jadi kepala daerah. Kepala kampung ya. Amin. Mudah-mudahan doanya. Gimana rasanya jadi anggota DPRD Provinsi Lampung? Hampir 5 tahun ini Bung Denny. 4 tahun. Ya hampir 5 ya. Jadi rasanya jadi anggota DPR itu kita itu ibarat lebihnya cuma dipanggil Pak Dewan. Pak Dewan aja, Pak D ya. Pak selebihnya kita harus berpura-pura tidak menjadi diri kita sendiri. Tahu dong. Kenapa harus berpura-pura? Saya kan orangnya nggak bisa jaim-jaiman. Oke. Pas jadi dewan tuh kita harus kadang-kadang kan lucu kan. Kalau di rumah maka bebas gitu. Oke. Orang melihat bahwa dewan itu seperti pohon durian, durian Bangkok. Kenapa harus ilustrasinya durian? Pohonnya tinggi, ya kan? Buahnya besar tapi sedikit sayang. Di bawah sudah banyak yang nunggu. Nah, itu dewan tuh. Jadi paling nggak begini, Bung Darop, bahwa jadi dewan itu sebetulnya bukan pilihan, tapi itu sebuah amanat. Saya itu sangat konsisten sekali terhadap janji politik saya dulu waktu jadi dewan. Dulu kan saya jauh sebelum mau nyalon dewan, saya sudah sering bantu warga yang sakit, advokasi pendampingan warga yang sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kemudian saya coba telusuri persoalan akses berobat di Wekanan lah dulu kan. Nah, ternyata di Wekanan itu banyak sekali pembenahan yang harus dibenahi waktu zamannya awal-awal Pak Adipati menjadi Bupati Wekanan, yang kemudian semakin diperbaiki sehingga semua puskesmas itu dilakukan akreditasi. Kemudian ketika saya sering keliling, saya eksplor Wekanan, beberapa tempat wisata gitu kan, ya bagaimana mengimplementasikan Wekanan asik itu. Nah, terus saya menemukan ada beberapa warga yang nggak bisa berobat karena nggak punya BPJS gitu, kemudian nggak punya uang gitu, atau ditinggalkan istrinya kemana gitu kan, merantau, dia sakit nggak bisa berobat. Dan akhirnya saya minta akses dengan Pak Adipati, bro tolong kalau saya ada pasien di satu kecamatan itu, saya minta bantu ambulan untuk dibawa evakuasi ke rumah sakit Zainal Abidin Pagar-Alam. Nah, pada waktu itu juga Pak Bupati juga sedang gencar-gencarnya bagaimana memperbaiki sistem yang ada di pelayanan yang ada di rumah sakit Zainal Abidin Zapa ya. Yang sekarang ini yang sesuai dengan harapan sudah megah lah dan sudah representatif ya sekarang ya. Representatif sekali. Nah, itu saya lakukan. Pada waktu itu ada partai meminta saya untuk mencalonkan diri jadi anggota DPR Provinsi. Ini langsung namun gimana ini? Kita dua kali pencalonan di Kabupaten Wekanan hancur kan? Rungkat kita dibikin. Nanti kita bahas Bung Denny. Siap. Di awal nih, saya kenal Denny seorang jurnalis ya, reporter televisi swasta di Provinsi Lampung, cukup populer juga. 98 salah satu aktivis pergerakan 98. Cerita dulu lah sedikit pengalaman pahit ya kalau 98. Bagaimana ceritanya? Ada lucu. Ada lucu ya. Dulu kan kita ketika pergerakan itu kan kita tidak pernah menyebutkan atau pengen tahu siapa kawan kita, orang dari mana, nama lengkapnya siapa, karena dulu kan musim represif takut diculik.
Cahya Lana nih. Oh, iya, Saya iya. sering jalan dengan Cahya Lana. Oke. Kemudian kami nggak tahu, dia nggak tahu saya orang Wekanan, saya juga nggak tahu dia orang Wekanan. Tapi kami sering barengan jalan. Dan pada satu titik itu kami istirahat, saya tanya, lu kampung lu di mana? Lambangan. Lu Negeri Agung. Itu udah berapa lama kenal sama beliau? Udah lama. Udah lama. Tapi kita nggak akan pernah tahu, nggak pengen tahu gitu. Takutnya terjadi ada represif kita diculik atau dibunuh atau diinterogasi gitu, jangan sampai ketahuan pergerakan kita gitu. Jadi memang lika-liku jadi aktivis itu memang apa ya? Pahit sih dulu itu. Makan susah, ada Yos Rizal juga. Banyak lah di Wekanan ini gudangnya aktivis. Gudangnya aktivis, benar. Banyak pemuda-pemudanya banyak yang kritis. Nah kemudian dan itu saya rasakan sekarang ini, hari ini saya bisa berbicara, saya bisa bela rakyat, saya bisa bantu masyarakat, saya bisa meyakinkan masyarakat bahwa pada pemilu 2019 kemarin itu saya layak untuk dipilih gitu kan, dan saya tidak melakukan transaksi, misal saya beli suara nggak ada itu. Makanya sampai dengan hari ini saya punya hutang dengan masyarakat. Apa hutang saya dengan masyarakat? Apa nih? Kalau sakit hubungi saya. Hubungi dengan Ribo. Iya, nah itu yang menjadi PR saya, dan alhamdulillah tuh saya diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa, saya diberi amanah oleh masyarakat. Jadi Bung Darab kalau jadi anggota DPR itu kalau dia nggak manfaat atau melakukan perbuatan yang tercela, yang dosanya bukan cuma kita sendiri. Benar. Misal Bung Darab pilih saya. Kemudian Bung Darab, saya melakukan perbuatan yang tercela, yang berdosa lah. Yang berdosa bukan cuma saya sendiri. Tapi Bung Darab juga iya. Bayangkan. Setelah 98 nih, pasca 98. Kemudian menggeluti dunia jurnalis. Oh iya, ya, sempat saya melihat juga menjadi salah satu reporter, salah satu televisi swasta di Lampung. Ceritanya gimana Den? Jadi kalau aktivis itu, jadi jurnalis itu gampang. Kalau aktivis, dia sudah ada basic. Atau aktivis, jurnalis, jadi dewan itu gampang. Dulu saya pernah jadi korespondennya RCTI bareng Bang Tony Sema. Pernah juga, itu 2001. Pernah juga saya jadi korespondennya Global TV. Kalau dulu tuh susah, karena dia pakai kaset kecil. Oh iya. Jadi kalau ada peristiwa misalnya kejadian Benil gitu, pembunuhan apa, kita harus kirim itu harus kopi beberapa, kirim naik kereta dan karena takut nanti sampai di sana tuh di stop loh. Itu nggak bisa itu. Iya. Itu nggak boleh tayang gitu. Itu tantangan jurnalis pada waktu itu. Iya, kalau sekarang gampang. Bikin beli linknya 250, beli ID card-nya cuma 25.000, pakai ID card, kita datang ke sekolahan. Ibu mau diberitain nggak? Nanti kita bahas lembaga advokat gurunya deh. Saya bikin. Nah, nanti kita bahas itu. Oke. Boleh. Dan cikal bakal berdirinya di Cihanura, saya ingat betul. Yos Rizal, Jasurah, kemudian Saparudin dan Anda waktu itu. Gimana ceritanya, Den? Jadi dulu kan kita Wekanan Fans Club lah. Kita bilang, Pak Yos Rizal, Pak Jasura, Pak Saparudin bilang, kita kumpul aja ke Wekanan. Oke. Ini kabupaten baru, kita buat kabupaten ini bisa maju, kita ikut peran di situ. Ya udah, caranya berpartai dong. Kita harus ada di parlemen, salah satu dari kita. Walaupun tadinya ikut partai politik non elektoral ya. Iya. Tadinya kita mengambil Golkar. Kita goyang-goyang tuh Pak Sumarsidi dulu nggak jadi. Ternyata Pak Sumarsidi itu lebih kuat. Cerita masalah. Akhirnya kita ya udahlah, ada Hanura, kita ambil Hanura, partai baru aja nongol kan ya. Nah, terus akhirnya kita bisa membawa 5 anggota DPR, unsur pimpinan pada waktu itu kan. Nah, dan dari situ kita coba berkreasi bagaimana meramu Wekanan ini. Karena kabupaten baru itu biasanya dia penuh dengan tantangan. Apa yang harus dilakukan, banyak miss-nya kan. Yang namanya belum punya pengalaman kan, kita banyak belajarnya. Dan ini harus kita kawal. Nah itu komitmen kita pada waktu itu kan. Dan sampai saya sih dari sebelum kuliah, kemudian kuliah sampai dengan hari ini yang berkutat di politik-politik itu juga gitu kan. Nah
mindset yang ada di kepala sampai dengan hari ini bagaimana Wekanan ini eh, ada perbaikan yang lebih baik gitu loh kan dari tahun ke tahun itu siapapun pemimpinnya gitu dari Pak Tamanuri, Pak Bustami, Pak Adipati, tapi kita pengen sebagai orang Wekanan itu walaupun saya sekarang domisili di Bandar Lampung misalnya ya kita tuh selalu ingat nih ya kan dulu kita Wekanan di sini kita punya banyak tantangan jadi kita ikut juga dalam perkembangan Kabupaten Wekanan itu ikut terlibat juga di situ gitu. 2010, ini menarik 2010. Kemarin saya sempat kupas dengan Pamanda Yusri Rijal tentang Kalbadios. Ya. Salah satu pilar utama atau tokoh utama dalam memajukan Kalbadi dan Yos adalah Bu Deni. Ya, itu lucu ceritanya. Di Sidoarjo, Jawa Timur pada saat ada Munas. Ceritanya gimana, Bung? Jadi itu lucu kan. Kita kan menit-menit terakhir itu kita mengajukan pasangan. Jadi Pak Sumarsidi itu, Om Marsidi itu dia mengajukan ke Golkar komitmen kita Mayora pada itu. Mayora, Pak Marsidi dan Yos Rijal. Tapi detik-detik terakhir ini berubah. SK-nya bukan dia. Ini ada yang bengkok kemudian harus diluruskan. Iya, jadi ini namanya politik kan dinamis kan. Nah, akhirnya kita janjian di Jakarta di Hotel Sahid, saya ingat sekali dengan Pak Kalbadi, Pak Adipati, Pak Yos kami berempat nih. Terus masih mikir apa ya mau nyalon wakil bupati cepat amat gitu kan. Tapi ya udahlah kata Pak Kalbadi ya kita Bismillah aja. Ya udah, Bismillah. Nah, ya udah dengan kurun waktu 3 bulan kita kerjakan itu kalau nggak salah sampai dengan 24% atau berapa gitu. 25%. Di angka 25%. Itu hanya 3 bulan. Dan pada waktu itu operatornya cuma saya dengan Adipati loh. Nah, kita berdua ternyata kalah. Karena kekalahan itulah yang menyebabkan pada waktu itu saya ingat sekali kita kalah di Sidoarjo itu terus di bawah pohon mangga saya dan Adipati ya frustasi lah kita capek gitu. Oh iya. Kadang duduk di kursi aja tidur. Kemudian kita harus menyeting sekarang melakukan apa, setelah ini mau melakukan apa harus schedule gitu kan. Sampai dengan besok lusa gitu. Kita harus atur itu gitu. Belum lagi kos politik yang ini ke sana, ini transportnya, ini ke sana, ngaturnya banyak sekali. Karena kita mau ngejar untuk menang kan. Nah terus kita kalah, ya sudah. Ini bro, ya udahlah. Kita sekarang cari modal. Bagaimana nanti kita next berikutnya. Lu aja yang ngajar. Gitu. Iyalah gitu kan. Ya sedih lah. Sedih. Kemudian saya juga pas pulang ke Bandar Lampung itu berangkat pagi nyampainya tengah malam karena sedih lah di mana Pak berhenti nggak kepikiran gitu loh kepikiran terus dan akhirnya kita ikhlas terus kesini saya ingat kita menang pemilu terus beliau jadi ketua DPR waktu itu ya kan nah, terus ngobrol nih di KFC Kedaton menang pemilu kita kan jadi ketua DPR nih kan nah terus ngomong-ngomong nih kita soal pilkada. Pilkada nantilah gitu kan pilkada. Setahun kemudian setelah pelantikan ya. Iya. Jadi tadinya kita punya konsep saya ngusulin itu Ibu Yarna, Ibunda yang jadi pasangan dengan siapa gitu. Oke. Nah, ini kan jadi lu ketua DPR, maknya lu wakil bupati gitu kan. Oh iya. Gitu. Oh gila aja jangan kok gitu kan. Nah, terus akhirnya jadi nyalon nggak? Nah kemudian di perjalanan itu ternyata Pak Wakil Bupati sekarang Pak Ali Rahman nyalon bupati. Oh ya ada isu berkembang waktu itu ya. Nah beliau sudah kasak kusuk sampai jauh lah ya jalan itu. Ternyata dia harus balik lagi ke belakang, nggak jadi maju. Nggak jadi maju ya. Bukan mundur, nggak jadi maju. Karena kalau mundur dia udah stuck, diam. Kalau ini nggak, pada waktu itu beliau juga dukung Adipati. Oh iya. Dengan melimpahkan kawan Ali Rahman jadi kawan Adipati. Saya dengan Pak Wakil Bupati Pak Ali Rahman
kita udah buat siapkan tim dulu namanya Ranau, tim Ranau. Kita siapkan, saya jadi operatornya. Kemudian beliau bilang saya nggak jadi nyalon Den, dia bilang. Pada waktu itu sebelum tim Ranau terbentuk, apakah Pak Adipati itu sudah berkomitmen? Nggak ada. Belum ada ya. Terus saya diam juga nih, nggak ngomong sama Adipati. Dan saya tuh izin sama Adipati, gua main tempat itu ya. Oke. Sekali gitu ya. Oh iya. Ya sudah. Oh, komunikasinya bagus ya. Bagus. Jadi pas itu Pak Ali Rahman nggak mau nyalon, tapi yang tahu ini nggak banyak. Publik tahunya dia tetap mau nyalon. Tiba Adipati, bro di mana? Gue mau ngobrol, gue mau ke rumah lo. Soal apa? Soal pilkada, kan? Oh ya sudah, masih pikiran, aduh ini maknya yang maju, apa maknya ini pasangan dengan Pak Ali Rahman gitu kan? Iya. Datanglah malam ngobrol panjang lebar. Yang gue tanya cuma satu, lu benar mau nyalon bupati? Lu benar mau menang? Ada konsekuensinya. Jadi bupati itu ada 3 unsur loh. Pertama ketokohan, yang kedua jaringan, tim, yang ketiga duit. Oke. Duit operasional. Iya. Banyak loh atribut, baju itu bukan sedikit kan. Kita harus siapkan transportasi, akomodasi, makan, minum itu kan namanya nyalon kepala kampung aja banyak. Iya. Nyalon bupati kan. Oke. Nah, terus singkat cerita, ya gue siap. Siapnya dalam bentuk aset pada bentuk duit, karena saya kan udah tahu nih Pak Ali Rahman nggak mau nyalon kan. Oke. Nah, terus saya ya udah pokoknya siap bro, ya sudah gua komunikasikan dulu. Nggak mau kan saya mutusin kan, saya ngomong sama Pak Ali Rahman. Akhirnya ya sudah, kalau Pak Adipati nyalon kamu nggak dukung gitu. Pak Adipati mau nyalon kalau Pak Ali Rahman nggak nyalon. Oke. Ada komitmen di situ ya. Ya, akhirnya selesai kan. Kalau Pak Adipati nyalon, Pak Ali Rahman dukung Pak Adipati. Oh ya sudah dukung. Sampailah pada waktu itu menang. Kita menang sama-sama. Ada semua pihak sih yang memenangkan itu sebetulnya masyarakat Waikanan, dan perolehan suara waktu itu kita menumbangkan Pak Bustami pada waktu itu. Oh iya. Ya, masih Selaku incumbent ya. Selaku incumbent. Walaupun ada jeda di antara masa habis. Tapi ntar dulu. Pas waktu menang lucu nih, Bro. Gimana? Kita itu di rumah dinas itu, pas sudah menang, udah pelantikan, udah serah terima jabatan, pas kita masuk rumah sakit, rumah dinas, kita ngeliat, ini kok kecil-kecil amat. Pas rapat rame ya, ini kok kecil-kecil amat, pemimpin Waikanan yang memimpin kepala dinas yang pensiun. Benar. Pak Juanda, terus Pak Gantar gitu kan, lucu. Ketokohannya nggak diragukan lagi kan? Iya, jadi kita pokoknya lucu lah. Pada waktu memang. Tapi kita bilang, bro, jangan euforia ya. Oh, euforia iya. Jangan gitu kan. Kita kalau euforia kita kalah selangkah nih setahun nih. Gitu kan. Pada waktu itu saya juga pas menang nih, saya ke beli buku dulu, namanya buku Sun Tzu. Seni perang. Oke. Nah, beli buku, itu Ben lu baca buku, sok-sokan baca buku. Saya bilang, ini isinya bagus. Ya, isinya bagus nih, kasih sama dia. Nah, isi buku itu kalau musuh itu yang sudah kalah itu jangan dibunuh. Oh gitu ya, substansinya itu. Ya. Ada salah satu filosofi cerita dalam buku itu ya. Kata, nih musuh kalau udah kalah jangan dibunuh bro. Tapi diobatin, senjatanya dilucuti, diobatin, diberdayakan. Nah, itu kita pakai. Kalau dia bagus kita pakai, taruh di depan gitu kan, kita pakai nggak apa-apa gitu kan. Tuh dulu siapa sih? Nggak ada yang istilahnya kemarin hanya orang Pemda tapi kroco mumet yang ikut kita yang selalu ada lah ikut ngopi gitu kan. Iya. Dan sebagai mantan aktivis 98 nih, sebagai pelaku pergerakan 98, tentu sangat objektif ya menilai seorang calon pemimpin. Apa yang menarik dari Adipati sehingga Denny Wibowo memaksimalkan perjuangan untuk beliau? Mau mendengarkan. Pemimpin itu yang harus
yang paling utama tuh dia harus bisa mendengarkan. Kalau dia sudah bisa mendengarkan maunya orang lain, masyarakat, dan dia bisa membuat, baru dia bisa ngambil keputusan. Kadang-kadang kan dunia terbalik nih. Keputusan dia, masyarakat nggak mau dengar, orang lain nggak mau dengar, tapi dipaksakan. Nah, pemenang-pemenang itu selalu mengedepankan, mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang sekeliling, orang lain. Nah, itu diramu baru jadi sebuah keputusan. Dan Adipati itu. Dan saya, Adipati itu kita kalau dulu, ya sampai hari ini sih. Oh iya benar. Kadang-kadang kita ngobrol gini, kita selihatan aja ada orang, kita sama menyambung. Oh iya. Ada yang lucu lagi itu. Kalau gua jadi bupati, lu mau apa? Iya. Gua ya ada dua yang gua mau. Yang pertama, kalau gua mau ngadep lo, gua nggak mau nulis-nulis. Lu juga Oh iya. nggak mau nulis bikin buku tamu segala macam. Kalau gua disuruh stop lu nulis-nulis, gua habis ketemu lu, gua keluar, gua harus bawa surat SPT orang itu pindah. Itu satu ya. Tapi bahasa guyon tuh kan. Enggak benar. Serius ya. Serius. Terus yang kedua, Ah. apalagi itu gampang, dia bilang kan. Gampang itu dia bilang kan. Terus yang kedua, kalau lu lagi rapat nih sama semua pejabat yang ada di Pemda, gua nongol buka pintu, set, bro, gitu. Lu harus jawab bro juga. Jadi di gedung PKK ya, rapat kan, tiba-tiba saya masuk, bro, bro, beres ya. Spontan, jadi lucu-lucuan aja. Ya, beliau juga begitu. Tapi kita juga harus jaga image beliau serang-serang. Iya. Ya, tapi akhirnya kesini kita harus jaga itu. Oh iya. Kalau ketemu tuh sampai sekarang juga masih suka konyol. Tapi terkadang latah juga lah. Halo bro, Iya. latah juga. Saya nggak bisa. Jadi saya ini punya apa namanya kelemahan. Saya lupa nama orang. Kalau dulu saya suka panggil Jim. Semua orang panggil Jim. Sekarang bro. Jadi kecil, tua, muda, ibu-ibu, laki-laki, saya di kantor panggil bro. Bro, pasti nengok kan. Nah, Adipati itu gitu. Nah, balik lagi ke soal bekal aktivis dan jurnalis itu yang membawa sebetulnya saya sampai bisa pahami gitu. Persoalan di masyarakat tuh apa gitu. Sama kayak waktu itu di Wekanan. Kita keliling-keliling, nggak ada kerjaan, dan datang ke warung pecel, mana tempat orang nongkrong, kita nimbrung, sekedar pinjam korek, ngobrol sebentar. Kita investigasi sebetulnya ya, riset persoalan yang ada di Wekanan pada waktu itu apa. Nah itu yang kita ramu isunya. Oke. Makanya pada waktu itu kita selalu ketemu tuh jargon. Lucu juga nih jargonnya dulu. Melayani dengan jujur. Dan ini viral nih beberapa tahun belakangan semenjak jadi legislator viralnya ya. Kalau sakit hubungi Denny Wibowo. Bukan satu atau dua lagi masyarakat yang sudah saya dengar bercerita tentang keseriusan Denny Wibowo dalam memfasilitasi menjadi fasilitator bagi saudara-saudara kita di Wekanan untuk berobat ke Bandar Lampung, khususnya aksesnya dipercepat dan sebagainya. Idenya bermula dari apa dengan dia? Jadi gini, tadi ide sudah saya sebenarnya pas ketika Adipati menang, saya nggak ada kerjaan. Keliling Wekanan. Oh iya, belum jadi anggota DPRD waktu itu ya. Akhirnya itu. Terus yang kedua, yang paling pertama itu, yang utama itu, dulu sebatu 2013 saya itu kecelakaan mobil di Bandung, 2 bulan di rumah sakit. Saya pulang dan saya almarhum ibu saya, emak itu nyuruh kamu nyalon. Kalau kamu nyalon dewan bisa bantu-bantu orang sakit yang nggak bisa berobat, di kampung banyak yang sakit waktu itu kan. Oke. Bantu sekeli kita yang kesusahan gitu kan. Nah nggak lama itu 2014 beliau almarhum. Nah terus saya jadi mikir, saya nyalon anggota DPRD Provinsi Lampung dengan mindset saya harus keliling pikiran saya, keliling 2 kabupaten. Kabupaten Lampung Utara dan Wekanan. Tentu dari mana saya biaya? Kan? Terus
akhirnya saya menggunakan cara udahlah gue lupain aja, gue jadi ya nggak jadi terserah, tapi gue harus menebar kebaikan. Nah disitulah gue sangat yakin bahwa semua yang kita lakukan ini itu adalah takdir yang maha kuasa. Iya, Nah, sudah ada suratannya. Sehebat apapun, seberduit apapun kita nyalon dewan, kalau kata Allah belum. Iya. Sama aja kan? Benar. Sehebat apapun. Nah, dulu misalnya waktu Darop belum ini ya, nggak pernah kan punya cita-cita jadi kepala desa. Malah kampung, tapi bisa jadi kepala desa. Alhamdulillah. Itu gitu. Nah, terus saya menebar kebaikan aja. Karena saya keyakinan saya adalah semua itu takdir Allah, takdir yang maha kuasa, dan yang bisa mengetuk takdir itu, pintu takdir itu, ya doa orang-orang yang kesusahan. Oke. Saya nggak punya lagi ibu. Ibu saya nggak bisa ngedoain lagi dari alam kubur, nggak bisa lagi kan. Tapi doa orang-orang yang sedang kesusahan, sakit, dia bisa sembuh. Nah, dan sampai pada akhirnya sering loh kampanye lagi keliling-keliling, bensin habis, duit nggak ada. Mampirlah ke rumah warga, tinggal 100-200 ngakalin, numpang sholat, numpang itu, ada yang numpang makan bu, ya beli ikan asin, beli mie, makan bareng warga. Barang. Mereka jadi dulu kan tagline saya merayu. Oh ya, merayu, benar Pak. Kita rayu tuh warga. Ya kan? Pokoknya saya punya program begini. Terus yang kedua, saya nebeng pengajian. Setiap pengajian ibu-ibu itu saya datengin. Saya sampaikan program saya. Saya tetap fokus tentang kesehatan. Bagaimana saya akan memberikan kemudahan akses masyarakat Wekanan yang sakit untuk berobat. Saya akan dampingi masyarakat itu berobat gitu kan di rumah sakit, baik dari rumahnya sampai gitu. Kemudian saya akan berikan fasilitas ambulan Rupiah gratis. Gratis betul Rupiah gitu kan tiap hari ini. Hari ini saya alhamdulillah sudah ada 3 ambulan gratis untuk warga Wekanan, dan insya Allah bulan depan nambah lagi 1. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi saya hanya Nothing tulus ya. Iya, pokoknya saya ingat kesalahan saya dengan emak. Iya. Dia pernah nyuruh kesalahan, kemudian saya harus tebus dengan maunya dia gitu. Kalau kamu jadi dewan, kamu harus bantu warga yang sakit, warga yang susah gitu, yang kesusahan. Itu aja. Nah, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan. Hampir setiap hari, sehari bisa 2, 3, 4, kadang-kadang kan ada yang berat, dan kebanyakan berat-berat. Berat ya. Iya, dan kalau mau nyari Denny Ribowo di rumah sakit di Bandar Lampung ya cukup populis juga nih. Mainnya di Bandar Lampung. Nah, kemudian ketika saya dapat SK, mulai nih saya harus tunaikan satu-satu. Nah, belilah saya mobil ambulan 2 sesuai janji politik saya. Dulu gagal. Bro, jadi saya kalau kampanye dengan ibu-ibu itu pengajian rame-rame. Terakhir tuh, kalau Bapak Ibu semuanya mau bersama saya membuat ladang pahala, pilih saya. Oh iya. Oke. Karena saya akan membantu warga yang dan saya nggak peduli dia punya BPJS nggak punya BPJS, akan saya bantu gitu kan. Nah, sama kayak kasus yang kemarin, bayi yang kesiram cuka parah, 4 kali kita operasi. 1 rupiah pun mereka nggak keluar duit. Ada cara saya lah, ada cara saya yang membuat itu bisa ditangani. Nah, kemudian saya dalam seminggu itu paling nggak 2 kali keluar rumah sakit. Rumah sakit Urip, rumah sakit Abdul Muluk. Kenapa 2 rumah sakit itu? Rumah sakit Abdul Muluk itu rumah sakit akreditasi A, paling lengkap, dokter spesialis paling lengkap, dokter itunya perawatan paling lengkap. Rumah sakit satu-satunya di Bandar Lampung yang di Lampung lah, yang akreditasinya B, ya Urip Sumarjo. Nah, jadi saya tuh familiar semua di situ. Udah kayak rumah sendiri kan. Udah populer ya. Iya, jadi udah tahu gitu kan. Apalagi di rumah sakit siapa ini kan. Kadang-kadang nggak kenal loh. Pastinya Pak Denny ya. Udah lancar, betul lancar lah. Lancar ya. Nah, terus kesini-sini jadi sebuah kebiasaan, dan hal yang paling saya rasakan itu ketika ada pasien yang saya bantu dan tim saya relawan bantu masuk ke rumah sakit, kemudian dia pulang sehat.
itu rasa sensasi yang saya rasakan luar biasa. Dan selain yang sakit hubungi Denny Ribowo, Den ini aktif juga di berbagai kegiatan sosial, salah satunya relawan bencana alam. Oh ya. Oh ya, gimana ceritanya Den? Jadi kalau sakit hubungi saya. Iya. Itu sedikit lagi ya. Lucu pas ketemu dengan Ketum AHY, dia tanya, Bang Denny, itu dari mana, gimana biayanya? Kalau sakit hubungi saya. Mulai kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Sampai ke Ketum. Tapi Ketum, Okay. dia tahu. Nah terus setelah itu saya melihat lagi, ketika saya reses, selain persoalan jalan, ya kan, kalau persoalan orang sakit itu bisa udah clear lah ya. Saya juga panggil kepala BPJS, saya minta kuota yang untuk memberikan mudah gitu masyarakat yang kan nggak mampu bayar BPJS selama COVID, dia tiba-tiba nggak punya penghasilan dan menjadi kategori warga miskin, ya kan? Nggak bayar BPJS sampai 2-3 tahun gitu kan, akhirnya. Dan memang yang paling populer ya saat ini adalah kalau yang sakit hubungi Denny Ribowo memang sudah menggema di Kabupaten Waikanan. Memang harus gitu biar orang tahu, biar kita makin banyak. Cukup populer ya Denny Ribowo karena salah satunya karena itu. Nih ada yang lucu dan menarik nggak selama melayani pasien kita ke Bandar Lampung, Bung? Jadi saya setiap bulan itu, Rob, saya ada sosialisasi perda sama sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Oke. Dan setiap bulannya 2 kali pasti ada pertemuan. Oke. Nah, terus dengan masyarakat kan. Nah, terus kadang-kadang saya lucu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ribowo, perkenalan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat. Tiba-tiba Ibu, Pak Denny. Itu ke depan kan. Oh iya. Kita mikir, oh iya Bu. Mampir ke rumah lagi pidato nih. Mampir ke rumah. Saya boleh pinjam nggak nih? Loh, pikir ini kenapa? Ngapain? Tapi dia akrab banget kan. Oke. Mampir ke rumah. Pak Denny nggak inget ya saya? Enggak Bu. Kemarin saya tuh lahiran sesar. Nggak punya duit, nggak punya BPJS, Pak Denny itu yang ngebantu saya. Apa ya Bu? Iya, itu kasus yang begitu sering. Yang ketemu saya ke Bahuga, ke Negara Bati, negeri besar gitu kan, pokoknya sering sekali ketemu yang kasus-kasus yang begitu. Kita jadi Pak Denny akrab. Ini siapa lagi ini kan? Kita pikir kan, siapa lagi ini kan? Nanti dikira sombong. Iya. Oh ya Bu. Iya, itulah. Itu banyak hal-hal yang lucu yang. Terus saya kan menyebar nomor handphone saya yang saya pegang langsung 0812799888 di billboard, di Facebook, semuanya saya share gitu kan. Isinya tagline-nya kalau sakit hubungi saya. Gitu kan. Itu nomornya gitu kan. Kadang-kadang nggak ketemu nomor saya, dia DM atau inbox pasti saya saya tanggapi. Kemudian handphone saya ini kalau hubungin kan di silent. Kalau nggak di silent kan bunyi terus gitu kan, grupnya banyak gitu kan. Iya. Nah, terus ada juga lucu-lucuan di dalam. Ternyata persoalan yang ada di masyarakat itu bukan hanya sakit, tapi persoalan pengangguran, persoalan yang nggak bisa bayar sekolah. Jadi saya banyak terima tuh, Pak Denny saya minta duit untuk modal usaha, Pak Denny saya minta bantu saya duit untuk sekolah. Tapi kan konten kita bukan itu, Bro. Konten kita kalau sakit hubungi saya gitu kan. Itu. Nah, tapi berbagai persoalan masuk ke sana. Situ, kan? Tapi akhirnya kita jadi tahu kan, kita rangkum. Oh, ini persoalan masyarakat di sini. Caranya seperti apa? Itu jadi bahan kita. Ternyata dinas sosial, kamu Kesra kan mitra saya. Kamu harus lakukan ini, banyak masukan-masukan dari masyarakat seperti ini. Kemudian PKH. Kadang-kadang BPNT yang tadinya dapat jadi nggak dapat gitu kan. PKH rekeningnya ada tapi nggak ada saldo nol. Nah, rupanya pas kita koordinasi dengan dinas sosial, rupanya namanya ganda. Misalnya Denny pakai I, itu pakai Y. Nah, itu juga jadi miss. Nah, sebetulnya dananya ada, bukan dihapuskan gitu kan. Nah, banyaklah persoalan-persoalan yang masuk situ. Nah, itu lucunya. Ada yang juga, Pak Denny, saya mau nikah tapi nggak ada biaya, tolong bantu saya lah. Gitu kan lu. Ada ya, tapi tantangan ya. Saya suka bercanda dengan teman-teman relawan. Saya ada relawan
hampir semua hampir dari semua kecamatan ada relawan kesehatan, saya bilang kan. Politiknya nomor sekian, karena di mobil ambulans saya nggak ada wajah saya, nggak ada partai saya, tulisannya ambulan gratis rescue. Karena pure niat saya ibadah gitu kan, cari pahala. Ibadah itu karena saya yakin betul dengan takdir. Yang bisa ngetuknya itu tadi. Assalamualaikum. Nah, gitu. Nah, kemudian ini politik, ini sosial. Oke. Dan saya sangat tertarik di kemanusiaan. Saya di seluruh organisasi sosial yang ada di Provinsi Lampung, saya pernah memberikan masukan dengan BPBD bahwa banyak nih yang mau jadi relawan, tapi tidak terintegrasi. Oke. Maka ketika kita kirim relawan ke Bromo tempo lalu, kita diusir, nggak boleh masuk. Nah, karena nggak ada kompetensi lah, sertifikat kompetensi lah, gitu kan, untuk pencarian dan pertolongan, gitu kan. Nah, akhirnya saya kasih ide, saya sampaikan dengan Pak Sekda, dengan Kepala BPBD Provinsi, Pak Rudi Sawal, bahwa kita harus ada satu badan yang menampung semua organisasi-organisasi kemanusiaan, dari partai apapun, dari organisasi apapun, yang penting napasnya kemanusiaan. Oke. Saya jadi narasumber waktu itu. Bla 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 narasumber. Terus pas pemilihan kok saya yang tunjuk gitu kan. Jadi terus ayat nyambung. Kalau saya ada operasi SAR, saya pasti ikut. Saya luangkan waktu ikut. Itu udah nggak ada lagi dewannya, nggak ada lagi. Gitu kan. Sifatnya kemanusiaan sudah ya. Udah kemanusiaan. Maka baru ini saya juga dikasih wings kehormatan oleh Basarnas karena dianggap saya dan Pak Aris Gibran, Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung, yang dapat wings kehormatan dari Basarnas. Sebenarnya saya mau kupas habis nih Bung Denny, tapi terlalu banyak yang harus saya kupas. Salah satunya lembaga advokasi guru. Ya, ini menarik karena ini banyak guru juga berstatement ini, waduh, alhamdulillah ini bisa dibantu. Ceritanya seperti apa Den? Ya, jadi kalau mau sukses itu ada dua pihak yang nggak boleh kita ganggu. Ada dua pihak yang harus kita minta doanya. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Karena mereka yang ngajarin kita segala-galanya di dunia ini gitu kan. Nah, ketika saya reses itu, saya banyak dapat keluhan. Guru, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan lah, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai LSM, orang-orang yang mengaku-ngaku ya, oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Karena kalau kita bicara wartawan, kita lihat dulu sudah dia apa namanya UKW belum dia kan, kemudian medianya apa gitu kan, terdaftar apa tidak di Dewan Pers itu kan panjang ya untuk. Tapi ini justru orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan gitu kan. Sehingga sudah Pak, saya itu Pak, kalau jam 10 ada di sekolahan itu sudah hebat betul Pak. Kadang saya baru nyampe sekolahan itu sudah ramai yang nunggu Pak. Kadang-kadang kalau pagi-pagi saya datang ke sekolahan, sudah datang pihak-pihak itu, mereka itu datang, terus saya harus nyumput di WC. Pernah saya Pak nyumput di WC sampai 2 jam. Sekolahnya deket sini nih. Oh iya. Terus apa? Dan akhirnya saya kumpulkan informasi. Ya udah saya berbicara dengan teman-teman advokat muda yang ada di Wekanan, anak-anak Wekanan, kemudian ngerambah sampai advokat yang ada di Provinsi Lampung, sampai ke nasional juga, akhirnya diterima. Sampai kantor pengacara Bu Elsa Sharif juga welcome. Ayo kita siap bantu para guru-guru gitu kan. Terus ya itu, Bu, Pak, kita bekali mereka, kita edukasi mereka. Kadang-kadang baru kirim WA, ini Pak ada kasus semak-semak nggak pernah ini diduga duitnya diduga kan diduga. Itu namanya kepala sekolah, guru, bapak ibu guru itu bukan orang politik, bukan orang hukum yang ngerti hukum, taunya mendidik. Ketika ketemu ini kasus bisa kena pelanggaran lagi, padahal cuma ngeliat Google, ya kan, korupsi ini bisa kena pasal berapa Google ada semua nih Mbak Google, dikirim ke kepala sekolah, kalau mau
ini mau diteruskan nggak, ditayangkan nggak di beritanya. Nah, akhirnya saya edukasi, saya Oke. bawa teman-teman PWI untuk mengedukasi, sering meeting Zoom dengan ibu bapak guru yang ada di Wekanan. Sekarang udah merambah kita ke Lampung Barat, ke Mesuji, ke Lampung Tengah kita sudah ada juga gitu kan, bukan hanya di Wekanan kan. Kita sampaikan, Bu, Pak, kalau dia datang ke rumah, tanya dulu, kalau bisa dipoto, cekak foto. Mau ngapain? Dari mana? Kalau dia bilang dari media, media apa? Bisa lihat kartu UKW-nya. Kalau dia tunjukkan kartu UKW, yang Bapak Ibu harus lakukan pertama, Pak, sudah makan belum? Buatin minuman, buat dia senyaman mungkin, karena orang itu sedang bertugas sebagai jurnalis. Betul. Benar kan? Benar. Nah, kalau dia tunjukkan kartu UKW. Nah, setelah dia makan, kita kasih minum, dilayani dengan baik, tanya, Mas sudah tujuan ke sini ngapain kalau dia ke rumah? Oh, saya mau konfirmasi urusan sekolah. Kalau gitu, urusan sekolah itu silakan besok pagi kita ke sekolahan. Ini rumah saya. Saya melarang orang lain untuk masuk ke pekarangan saya. Pidana loh itu, masuk. Ya kan? Itu kita edukasi. Kemudian kalau dia nyampe di sekolahan, sampaikan bahwa sekolahan ini sudah di bawah kuasa hukum dari lembaga advokasi guru. Kalau dia mau beritakan tadi, silakan beritakan. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 99, kita punya hak jawab. Undang-undang pokok pers. Iya, kita kan jawab gitu, Bro. Iya dong. Nah, kan nanti Bapak Ibu semua jawab. Bapak Ibu dibilang diduga menyelewengkan dana bos, ya kita jawab tidak ada penyelewengan. Kalau mereka tidak tayangkan itu sesuai dengan undang-undang pers di tempat yang sama, berita yang sama, kita laporkan ke Dewan Pers. Kita uji media itu. Ya, ayo, yang mana yang ketahuan? Yang mana yang benar nantinya? Gitu. Keluhan misalnya di banjir, Pak. Aku ngelihatnya Pak, dia itu biasa ngojek Pak di Pangkalan. Kok tiba-tiba dia jadi wartawan loh Pak. Dulu tuh dia murid saya Pak, gitu kan. Maka saya bilang, boleh Bu, jadi wartawan boleh. Boleh siapa saja. Siapa saja boleh. Selagi dia punya perusahaan, medianya jelas, sudah gitu dia sudah UKW, silakan. Gitu. Tapi kalau hanya istilahnya ya ayo melalui dengan lawyer kita siap dampingi Bapak Ibu semuanya. Lembaga advokasi guru itu bukan hanya menangani itu, Bro. Misal, guru itu pulang ngajar. Habis ngajar, dia bawa motor, nabrak orang. Orangnya meninggal. Misal kan, orangnya meninggal dan berperkara di hadapan hukum. Nah, saya pastikan dia akan saya dampingi dengan tim-tim pengacara secara gratis. Untuk membantu dia, gitu. Nah, lembaga advokasi guru itu lebih pada memberikan edukasi. Guru itu tugasnya mendidik, membina dan memberikan menertibkan muridnya, bukan ngurus non teknis gitu. Bu, kalau kalian ngasih duit sama orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, berarti kalian duitnya dari mana? Oh iya. Jangankan yang lain yang lapor. Ini Pak Denny yang lapor. Oh iya. Jangan-jangan kalian ngambil uang bos. Oh iya. Kan nggak boleh gitu sih bilang kan, gitu. Nah, tapi lebih halus lagi sekarang. Dia bukan jadi wartawan. Kita nih, Pak D ini kan seperti orang tua saya sendiri. Gitu. Silaturahmi, begitu kan. Nah, itulah. Dan lembaga advokasi guru ini sangat cukup efektif memberikan edukasi kepada guru-guru, pada kepala sekolah. Dan kami tidak akan bela guru-guru yang betul-betul misal dia sudah tahu itu nggak boleh, itu dana bos untuk siswa yang afirmasi misalkan, untuk siswa miskin misalnya. Dia makan tuh duitnya. Masuk kejaksaan atau APH gitu kan? APH ya. Dan APH bisa membuktikan, kita kan tidak akan bela itu. Oh iya. Lama. Yang kedua, guru yang terlibat narkoba. Kita nggak akan bela. Malah akan saya kecam. Yang ketiga, guru yang cabul. Saya pernah di Bandar Lampung, guru mencabuli anak SMP di kelasnya. Dapat vonis hukuman dia 13 tahun. Dan kebiri kimia. Walaupun di Indonesia, ID nggak mau melakukan eksekusi kebiri itu, kimia. Karena itu kaitan terhadap HAM. Nah,
Inilah beberapa deretan yang selama saya jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, saya memberikan advokasi pendampingan orang sakit, kalau sakit hubungi saya, kemudian saya jadi ketua mendirikan penggagas relawan bencana bencana Lampung, itu SK-nya gubernur tuh. Kemudian saya buat lembaga advokasi guru. Den, Ya. November 2024 nih, saya tahu masih tarung nih di Februari Ya. 2024. Kok sih? Enggak, ini ntar dulu, dengerin dulu. Ini di Februari kita tarung di provinsi nih. November kan pilkada kita. Pilkada kita. Niat nyalon bupati Oh, Den? enggak lah. Apa jawabnya yang politis dong, Den? Nunggu keputusan partai. Yang diplomatis sedikit lah jawabnya. Masih banyak orang-orang hebat lah. Oke. Dari saya itu nggak punya niat lain, saya hanya niat bantu warga aja. Gitu kan, kalau yang lain saya nggak punya. Jadi maka saya bilang, saya berani garansi sesuai kanan ini. Kalau ada warga yang sakit hubungi saya akan bantu. Enggak, yang bupati itu gimana? Belum ya? Janganlah. Saya nggak sanggup. Nggak sanggup capeknya. Oh, enggak sanggup capeknya. Lu bayangin, Lo kan masih muda, Den. Ya, bayangin Adipati nih, ya, mau ke kamar kecilnya susah loh. Bayangin kalau dia misalnya ada 4 pertemuan gitu kan. Beliau pernah curhat, kumpul sama anak udah jarang kata dia. Iya. Nggak usah itu, pokoknya tidurnya tuh udah tidur di mobil. Apa nikmatnya jadi bupati, sama aja melayani, dan saya belum sanggup melayani masyarakat yang sedemikian rumitnya begitu dengan segala persoalan. Oke. Kita kalah bupatinya ya. Ini legislator lagi nih di DPRD provinsi. Ini ada sesuatu yang belum tercapai atau apa nih? Sehingga niat lagi di kali keduanya. Jadi saya ngeliat estimasi jumlah masyarakat yang nggak punya BPJS, yang baik BPJS-nya nunggak, kemudian guru honor P3K yang lulus passing grade itu nggak dilantik, Masih gantung. Kemudian saya tetap pengen fokus di kesehatan dan pendidikan sebetulnya kan, kemudian sosial lah, Kesra gitu kan. Nah kemudian banyak persoalan lain yang menurut saya Yang masih paling substansial apa Den? Sekarang nih Den. Selain kesehatan dan pendidikan. Ya nggak ada. Nggak ada ya. Lu jalan mulus seperti keramik, duit lu 1 gerobak. Kalau lu sakit ada guna nggak? Nggak ada guna. Padahal lu ada duit ya. Iya. Apalagi yang warga kita, saudara-saudara kita, dia sakit, nggak punya duit, BPJS-nya mati karena nggak bisa bayar kena nunggak gitu. BPJS kita ini kan aneh nih. Semenjak pemerintah sekarang. Kalau dia nunggak, kita bayar tunggakannya, kemudian bayar denda. Nanti ketika kita berobat, kita kena denda pelayanan. Dua kali denda dong. 2 kali denda. Dan hebatnya, pemerintah Adipati sering sekali diam-diam membantu masyarakat yang nggak bisa berobat. Iya. Saya sering. Beliau kan memang agak kurang suka yang dipublis beliau kan. Jadi saya sering. Oh iya. Bro, itu ada yang ini loh, orang operasi nggak bisa bayar, tagihannya 8,5 juta. Dia cuma punya duit 1 juta. Gimana tuh bayarnya? Ayo kita ini ya selesai dengan beliau. Dan ini sekarang concern kayaknya di politik ya. Ya. Concern di politik. Apa nih puncak karir yang paling diinginkan di politik ini? Ya gini aja lah. Oh, Sebenarnya puncak karir ya itu. enggak lah. Puncak daerah Nah, jadi gini. Apa itu? Puncak karir menurutku, Apa itu? saya mengawal anak-anak saya, ya kan, bisa jadi sekolah tinggi, bisa jadi apalah ya, kerja layak gitu dengan ini. Udah, apa sih harta yang paling utama itu? Apa coba? Duit. Sekaya apa tuh Bill Gates? Masih cari duit. Duitnya ribuan triliun. Sekarang apa? Ya keluarga kan? Udah. Idaman lu untuk hari tua Dan pulang kampung Sungsang? Pulang. Gue mulai nanam durian sekarang. Durian ya? Durian. Apa yang kemarin ditanam?
harga di kena propaganda juga. Porang. Orang. Bentar lagi udah Gimana orang? lagi nunggu harga anjlok. Harga anjlok ya. Udah gede-gede, Prof. Ada yang 25 kilo gede-gede orang. Ya Allah. Berapa hektar, Bro? Yang bagusnya cuman paling ada 2 hektar yang bagus ya. Ya mudah-mudahan dia bisa dijual, bisa untuk transportasi. Hobi lama masih deh. Enggak hobi lama masih ya, main musik ya? Masih ya? Nah, kita punya studio. Sekarang Iya sih, saya lihat di kita sosmednya ya, di RB Record ya. Ya, kita punya studio. Saya buat studio itu cuma seru-seruan aja, memberikan saluran kepada anak-anak Lampung, terutama anak Wekanan nih, yang punya minat bakat di musik, yang punya bakat main musik, jadi situ. Jadi kalau mau jadi artis nggak perlu lagi ke Jakarta. Oh iya. Cukup dari WH5 aja, Jalan M Nur 2, Gang AHY. Studionya di situ. Bisa kontak yang itu ya, yang nomor WA ya. Iya, bisa punya lagu kita buat rekaman di situ gitu. Kita rekaman, kita tayangkan di YouTube. Kita anak-anak kemarin anak SMK Negara Batik. Lumayan, iya. Recording di sana ya. Recording di tempat kita dan lumayan. Itu anak HTI loh. Itu? Di HTI. Oh, di HTI. Oh iya. Enggak punya KTP, Bro. Enggak punya KTP. Iya kan bisa dikeluarin dong sama capek. Iya, tapi kita coba salurkan. Jadi intinya sih saya pengen gitu punya mimpi anak-anak kanan khususnya bisa bisa tereksplor bakatnya musik atau apa gitu kan. Nah, itulah salurannya. Dan selain itu kita hobi juga. Oh iya, hobi dong. Hobi videografi, seru-seruan aja hobi. Kalau main musik nggak ngerti. Pengen loh kapan-kapan. Ayolah mampir lah. Nyanyi lah, ngajak sebarang lah. Ya, boleh. Bikin lagu. Iya. Bikin lagu. Ngajak bos lah, biar dia drummernya. Saya udah janjian. Udah janji ya? Kapan? Ayo ke studio gua main Oh, musik iya. ya, gitu. Saya kalau di studio tuh lengkap alat musik akustik. Akustik ya. Akustik itu lebih menikmati. Oh, lebih menikmati. Nah, bukan mendengarkan musik tapi menikmati Menikmati musik. musik. Iya. Bulan puasa waktu itu pernah Pak Gubernur juga ke rumah. Nyanyi yuk. Oh. Habis tarawih. Tapi tidak terpublis di sosmednya. Ada sih. Ada ya. Ya tapi nggak boleh lah Pak Gubernur nanti viral. Ya ada beberapa program yang harus saya berikan informasi bahwa bukan komisi saya tapi saya cukup intens komunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung karena beliau juga hobi nyanyi. Nah itu gunanya studio. Dia juga rekaman. Saya juga tanya mana jalan skala prioritas yang ada di Wekanan. Jadi ada program jalan prioritas itu akses tol itu akan dibuka. Jadi dari Tegalmukti, dari Panaragan sampai Tajab itu akan diperbaiki. Dan tahun ini Tegalmukti, Panaragan itu yang sangat ekstrim kerusakan jalannya tahun ini selesai. Kemudian sampai Tajab itu jalan prioritas pertama sampai dengan Tajab Pakuan Ratu, kemudian Negara Ratu, Karya Tiga itu apa namanya? Serupa Indah, kan itu prioritas 1. Kemudian jalan dari Simpang 4 ini, Belambangan Umpu, sampai dengan Pakuan Ratu, itu prioritas 1. Okay. Tahun ini ada perbaikan dari Simpang 4 ke ke arah Belambangan Umpu, ke arah Seri Rejeki. Tahun ini juga ada yang prioritas 2 itu jalan Simpang 4 Kasui sampai Rebang Tangkas. Rebang Tangkas tuh yang kalau ke arah sana udah bagus, Bro. Oh iya. Nah, sebelah sini tinggal di Kasui, Rebang Tangkas. Tahun ini ada lanjutan lagi. Tahun ini juga sudah sedang direncanakan juga untuk penanganan 2024 nanti jalan Simpang 4 Kasui. Ini bukan bagian klarifikasi dari yang viral itu ya, bukan ya? Kalau yang viral itu udah benar itu. Udah benar ya. Udah benar ya. Kenapa udah benar? Ya bukan salah. Kita kan pemerintah Provinsi Lampung itu kan gubernur dan DPR. Oh, betul. Kita nggak salah. Kita pernah ngajukan pinjaman 600 miliar, itu ditolak. 600 miliar itu untuk menyelesaikan jalan-jalan berbagai persoalan. Dan Wekanan itu dapat 105 miliar loh. Oh, diteruskan lagi lah tadi yang prioritas tadi yang mana lagi deh. Nah, terus Jalan Waituba, Bahuga Sabtoronggo, Bumi Harjo sampai Bahuga tembus Pakuan Ratu. Dan saya sudah beberapa kali tes sampai Kota Bumi kan Sunsang
ada Kota Baru, Kota Bumi kan. Kota Bumi ya. Dari Bandar Lampung ke situ cuma 2,5 jam. Oke. Jadi kalau misalnya orang Belambangan, lu mau ke Bandar Lampung nanti, enakan lewat sini, Seri Rejeki, terus Gedung Harapan. Jadi pintu tolnya di Panaragan dan Panaragan. Tegalbukti ya. Panaragan Jaya. Iya, Panaragan Jaya. Ya? Iya, Panaragan Jaya. Dari sini cuma paling 2,5 jam. Sampai pintu tol 2 jam lah. Oh, Setelah itu langsung lempeng. Lempeng iya. Dari Bandar Lampung kecepatan 140, 1 jam cuma sampai pintu tol. Ya, karena saya kalau ke Negara Batin paling 2 jam atau paling lama 2 jam. Dari Bandar Lampung ya. Dari Bandar Lampung ke Negara Batin, Sri Basuki gitu, Bumi Mulia. Iya Bumi Mulia maksudnya. Sri Menanti gitu. Lebih cepat. Nah, akses inilah. Jadi pembangunan yang ada di Provinsi Lampung ini, yang jalan provinsi itu banyak yang sudah ditangani sebetulnya. Dan itu juga tidak terlepas dari teman-teman anggota DPR yang putra daerah Wekanan. Gitu. Dan semua ada efek dominonya, bukan karena si A, si B bukan, tapi ada semua. Kalau kita bicara Provinsi Lampung ini, sekarang yang menguasai Provinsi Lampung itu Wekanan loh. Enggak? Benar. Gubernurnya Orang Wekanan, Wekanan. ketua KPU-nya Wekanan, Wekanan. ketua Bawaslu Wekanan, Wekanan. bidang pendidikannya orang Wekanan. Yang sebentar lagi juga mudah-mudahan Bupati Wekanan tetap orang Wekanan. Jangan impor ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Ya, saya terima kasih. Siap. Sebetulnya All New Podcast ini platform yang sangat baik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Wekanan. Saya bangga bisa hadir di sini, bisa ngobrol di sini. Meja ini sebetulnya dahsyat, bisa mengungkap masa lalu dan menata masa depan. Saya melihat New Podcast ini menyajikan sebuah informasi yang akurat dan nggak ada pencitraan. Oh iya. Nah, kalau bisa coba New Podcast ini, All News Podcast ini dibuat dong. Ayo, termasuk saya nih udah ngomong di sini. Caleg-caleg itu ayo bicara di sini. Oh iya. Belum keren jadi caleg di Wekanan kalau belum bicara di New Podcast. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi nanti undang gua lagi. Boleh. Tapi dekat-dekat masa kampanye lah. Karena sempit nanti Bawaslu. Oke. Ya, jadi sebetulnya New Podcast ini bagaimana nanti ini saran bisa membongkar, ini ada momen politik yang sangat bagus ya, pemilu, bakal caleg, siapapun gitu yang nanti jadi wakil rakyat, silakan. Rakyat hanya berpesta pora di pemilu ini dan memilih pemilihnya, wakilnya secara langsung. Nah, ayo programnya diadu di sini meja ini. Oke. Makasih ya Bung Denny ya. Makasih. Sukses Selalu dan top pokoknya podcastnya. Terima kasih. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Denny Ribowo, sarjana ekonomi, anggota DPR di Provinsi Lampung. Saya Edwara Priadi, All News Podcast. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.